Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nuriskana Putri dari Rombel Akuntansi D 2019. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Berikut pembahasannya. Nah, yang pertama mengenai peranti keras. Fitur yang menjadi perhatian kita dalam peranti keras adalah prosesor, memori kapasitas penyimpanan, alat-alat input dan output, serta multimedia. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor disebut dengan unit prosesan, pusat atau Central Processing Unit, yang dimana pemrosesan data dilakukan. Seperti Intel, Advanced Micro Device, Motorola, dan perusahaan-perusahaan lainnya memproduksi prosesor mikro yang terdapat di banyak komputer mikro populer. Yang kedua adalah memori, disebut dengan media untuk penyimpanan, yang dimana sebuah komputer sangatlah cepat dibandingkan mengakses data di sebuah alat penyimpanan, seperti sebuah disk. Ketiga adalah alat-alat input. Alat-alat input adalah yang dapat diterima mengacu pada input yang diisi oleh seorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan pada mouse, menyentuh monitor, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah alat-alat output. Dua alat yang paling dikenal yaitu adalah monitor dan printer. Nah, yang kelima adalah multimedia, evolusi alat input dan output, yang dimana adalah menuju ke arah multimedia yang lebih baik dari alat-alat input dan alat output sebelumnya. Nah, berikut contoh-contoh dari alat-alat yang seperti yang pertama adalah prosesor, terus ada memori, kemudian ada alat input yaitu USB, ada alat output seperti komputer, seperti monitor, printer, speaker. Nah, kemudian ini adalah multimedia, evolusi alat output yaitu komputer dan layar datar. Alat-alat komputasi pribadi. Yang dimana adalah yang pertama adalah telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pada sekarang ini sudah membuat telepon seluler populer seperti Samsung, Nokia, Ericsson, dan lain-lain, yang dimana sudah terdapat pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Berikut dengan fitur-fitur yang membantu fungsi-fungsi bisnis. Nah, yang kedua adalah telepon seluler cerdas, yang dimana ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dihubungkan dengan komputer mikro, telepon ini bisa bekerja dengan baik. Contohnya adalah seperti jaringan rumah, yang dimana banyak rumah tangga yang memiliki lebih dari satu komputer mikro memiliki gerbang kecepatan tinggi ke internet melalui modem kabel atau DSL, yang dimana menggunakan sebuah router nirkabel, modem akan tersambung ke router dan router tersambung ke komputer melalui sebuah jaringan nirkabel. Nah, yang keempat adalah keamanan komputasi. Keamanan komputasi rumah itu dengan mengupdate sistem operasi, virus, dan spyware. Nah, berikut contohnya yaitu dengan telepon seluler yang cerdas ya, seperti Treo 550 ini. Nah, kemudian ini adalah sebuah router nirkabel yang untuk membantukan jaringan rumah. Kemudian peranti lunak. Peranti lunak itu memiliki dua jenis. Yang pertama peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem adalah peranti lunak sistem operasi, yaitu menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Contohnya seperti komputer mikro adalah Mac Windows XP dan Mac OS X. Kemudian yang kedua adalah peranti lunak aplikasi, yang dimana programmer akan memasukkan kerangkaian angka 0 dan 1 ke dalam memori komputer untuk mengendalikan operasinya. Para profesional sistem informasi membuat peranti lunak siap pakai. Ada dua keuntungan. Yang pertama, peranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. Nah, yang kedua, peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak khusus. Nah, peranan peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Nah, ada peranannya yaitu dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubung dengan data apa yang dibutuhkan, format data yang diminta, dan masalah-masalah lain serupa. Menu daftar perintah dengan langkah-langkah yang melampiaskan ke bawah, dan ikon banyak cara untuk menyelesaikan tugas yang sama memberikan panduan kepada pengguna untuk menyelesaikan suatu tugasnya, yaitu bantuan yang sensitif pada konteks, antar muka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Pengguna hendaknya tidak diharapkan untuk mempelajari akun-akun baru. Yang keempat ada komunikasi, yang dimana ada satu
Koneksi publik. Seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi. Ada macam-macam koneksi. Yang pertama adalah modem telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 56 kbps, 5 atau 56.000 alat untuk menghubungkan komputer melalui saluran telepon standar. Nah, yang kedua adalah modem kabel. Modem kabel memiliki kecepatan 2 Mbps yang merupakan alat yang menghubungkan ke kabel koaksial yang diberikan oleh penyedia layanan TV kabel ke sebuah komputer untuk mendapatkan akses internet. Nah, ada yang ketiga adalah saluran pribadi, yang dimana adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Anda. Saluran pribadi ini ditunjukkan untuk Anda digunakan sediakan oleh penyedia layanan umum, yaitu perusahaan telepon. Dan yang keempat adalah jaringan pribadi maya, yang dimana adalah organisasi perlu mengadakan kontrak dengan penyediaan layanan internet yang menggunakan peranti lunak tunneling. Nah, Microsoft dan Cisco System ini sudah mendukung peranti lunak tunneling ini. Nah, yang kelima ada protokol untuk komunikasi komputer. Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain dan hanya dengan terminal, yang dimana terminal adalah suatu alat yang tidak memiliki ruang penyimpanan atau prosesor. Terminal hanya menjadikan alat memasukkan dan menampilkan data bagi komputer. Yang keenam ada komunikasi jaringan, yang dimana peranti lunak tunneling hanya menciptakan seperangkat lokasi perantara peralatan telepon yang akan menjalankan transfer komunikasi data tertentu. Di sini yang merupakan ada lapisan-lapisannya, dimulai dari lapisan fisik, lapisan link data, lapisan jaringan, lapisan transport, lapisan sesi, dan lapisan presentasi, kemudian lapisan aplikasi. Nah, yang ketujuh adalah paket. Paket data adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengiriman, dan informasi kendali lainnya. Nah, yang ke-8 adalah untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan, bahwa paket ini harus memiliki alamat. Contohnya adalah untuk University of North California di Wilmington adalah 152.20.940. Jenis-jenis jaringan. Nah, jenis-jenis jaringan ini sangat penting ya untuk diketahui dalam komunikasi perusahaan. Ada disebut dengan LAN, MAN, WAN, dan internet, intranet, dan extranet. Berikut penjelasannya. Nah, LAN atau disebut dengan jaringan area lokal adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh suatu media yang sama, seperti media berupa nirkabel, serat optik, atau media-media lainnya. Dan yang kedua adalah MAN, yang dimana jaringan area metropolitan memiliki batas daerah fisik sebesar kurang lebih dari 30 mil. Jarak yang dijangkau ini membedakan MAN dari LAN, yang dimana menghubungkan beberapa gedung dari satu organisasi bersama seperti bangunan-bangunan dalam kampus sebuah universitas. Yang ketiga adalah WAN. Ini merupakan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan MAN. Ini adalah menghubungkan komputer-komputer tersebut. WAN menggunakan satu carrier umum sistem telepon publik. Nah, kemudian ini adalah peranti kelas jaringan komunikasi. Ya, ada hub, router, dan switch. Berikut uraiannya bisa kita baca di sini. Kemudian ada internet, intranet, dan extranet. Internet telah memberikan dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi berbasis komputer daripada perkembangan yang lain. Sedangkan intranet, organisasi dapat membatasi akses kerja ringan mereka hanya kepada anggota organisasi dengan menggunakan intranet. Intranet menggunakan protokol sama dengan internet. Nah, yang keenam ada extranet. Extranet adalah beberapa pengguna dalam suatu jaringan yang memiliki otorisasi, bisa jadi berada di luar batas perusahaan. Koneksi pengguna di luar perusahaan kemungkinan besar akan dapat dilakukan melalui internet. Yang terakhir kita akan membahas tentang konvergensi, komputasi, dan komunikasi, yang dimana alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemudian yang ada dibatasi oleh usaha baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan, ukuran, tampilan dan keyboard, serta imunisasi pengguna. Sebuah komputasi akan dikerjakan oleh prosesor komputer yang terdapat di dalam telepon Anda. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.